Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan tentang gagal panen, di mana gagal panen bisa menyebabkan inflasi terhadap kebutuhan barang pokok. Nah, dampak inflasi itu apa terhadap perekonomian, kemudian apa hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar, semuanya akan dibahas pada bab ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya silakan baca. Jadi di sini ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Pertama indeks harga, yang kedua inflasi, dan yang ketiga permintaan dan penawaran uang. Nah, apa sih itu indeks harga? Nah, kalian mungkin bisa perhatikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar, di mana harga kebutuhan pokok di pasar seringkali mengalami fluktuasi atau naik atau turun. Nah, ketika mengalami perubahan dari waktu ke waktu, itu bisa dijadikan dasar untuk menghitung indeks harga. Nah, sebenarnya indeks harga itu apa? Nah, indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Atau bisa dikatakan bahwa indeks harga itu merupakan perbandingan perubahan tingkat harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Jadi tahun dasar ini yang dijadikan patokan atau dasar untuk menentukan berapa nilai indeks tadi. Kemudian apa sih tujuan perhitungan indeks harga? Nah, ada beberapa tujuan untuk menghitung indeks harga. Di antaranya adalah satu, sebagai data dalam menghitung inflasi. Jadi ketika akan menghitung berapa persen inflasinya, kita bisa melihat dari indeks harga konsumen. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi pada masa depan. Tentunya di sini kebijakan itu diambil oleh pemerintah, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi. Lalu yang ketiga, ada data acuan dalam menentukan penyusunan upah minimum. Nah, jadi di sini indeks harga bisa juga dijadikan acuan untuk menetapkan berapa upah minimum yang diterima oleh para pekerja, atau bisa juga menentukan penyesuaian ketika terjadi inflasi, berapa upahnya. Kemudian yang keempat, memudahkan pemantauan penawaran dan permintaan barang kebutuhan. Jadi kita bisa memantau berapa jumlah barang yang diminta dan berapa jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Lalu berikutnya yang terakhir adalah mengetahui perkembangan harga barang atau jasa. Nah, macam-macam indeks, ada beberapa macam indeks harga. Yang pertama ada indeks harga produsen atau yang disebut dengan IHP. Kemudian indeks harga implisit atau PDB deflator. Kemudian indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. Dan berikutnya ada indeks harga konsumen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Atau dengan kata lain, IHK adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga produsen, yaitu suatu indeks dari harga bahan-bahan baku atau disebut sebagai raw material, kemudian produk antara, dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Kemudian berikutnya indeks harga yang harus diterima petani. Nah, indeks harga yang harus diterima oleh petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima oleh petani. Lalu berikutnya indeks harga yang dibayar petani, yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya.
Lalu berikutnya indeks harga implisit. Nah, walaupun indeks harga konsumen dan indeks harga produsen itu bisa menentukan atau bisa dijadikan alat untuk menghitung inflasi, tetapi perhitungannya ini amat sangat terbatas karena hanya mempresentasikan beberapa kebutuhan pokok saja. Nah, untuk lebih akuratnya maka digunakan indeks harga implisit atau PDB deflator, atau bisa juga GDP deflator, Gross Domestic Deflator. Nah, apa sih indeks harga implisit? Indeks harga implisit itu adalah indeks yang menghitung atau menggambarkan tentang perbandingan antara pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Nah, bagaimana menghitung indeks harga? Nah, untuk menghitung indeks harga itu digunakan beberapa metode. Yang pertama, metode indeks harga tidak tertimbang. Nah, untuk menghitung dengan metode indeks harga tidak tertimbang, ada indeks harga di mana dirumuskan IHTT, indeks harga tidak tertimbang, itu rumusnya sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikalikan 100. Jadi ini sangat sederhana ya, dengan cara menjumlahkan seluruh harga kebutuhan pokok pada tahun yang dicari indeksnya dibagi dengan jumlah harga seluruh kebutuhan yang dicari indeksnya pada tahun dasar, baru dikalikan 100. Lalu berikutnya angka indeks kuantitas. Jadi ini yang dibandingkan adalah kuantitas jumlah barangnya, baik pada tahun dasar maupun pada tahun yang dicari indeksnya. Sehingga dirumuskan IHTT sama dengan sigma Qn dibagi dengan sigma Q0 dikali 100. Lalu berikutnya angka indeks nilai. Nah, ini yang dibandingkan adalah nilai pada tahun N atau pada tahun yang dicari indeksnya dibagi dengan pada tahun dasar dikalikan 100. Jadi bisa disimpulkan IHTT atau indeks harga tidak tertimbang rumusnya sigma PN dikalikan Qn dibagi dengan sigma P0 dikalikan Q0 dikali 100 ya. Jadi yang ini sangat sederhana atau disebut dengan indeks harga agregatif sederhana. Lalu berikutnya indeks harga tidak tertimbang yang paling sering digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kalau di Indonesia adalah BPS, untuk menghitung indeks harga itu ada indeks last buyer dengan indeks fase. Nah, indeks buyer itu yang menjadi faktor pembanding adalah kuantitas pada tahun dasar atau Q0, sehingga dirumuskan IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi dengan sigma P0 dikalikan Q0 dikali 100, di mana PN itu harga pada tahun yang dicari indeksnya, kemudian P0 harga pada tahun dasar, Q0 itu adalah jumlah atau kuantitas barang pada tahun dasar. Lalu berikutnya ada indeks fase. Nah, indeks fase itu dirumuskan sigma PN dikali Qn dibagi dengan sigma P0 dikalikan Qn dikali 100. Jadi di sini yang menjadi pembanding adalah kuantitas pada tahun N atau pada tahun yang akan dicari kuantitasnya. Ya, jadi ini rumus untuk menghitung indeks harga. Selanjutnya kita akan bahas mengenai inflasi. Apa itu inflasi? Nah, inflasi adalah suatu kondisi yang menggambarkan kenaikan harga secara umum, di mana kenaikan itu terjadi secara terus-menerus, atau bisa juga disebut sebagai menurunnya nilai real uang dalam negeri. Ya, jadi itu disebut sebagai inflasi. Dikatakan inflasi ketika kenaikan itu terjadi secara terus-menerus.
Jadi kalau naiknya harga barang tersebut hanya sehari 2 hari, bukan disebut sebagai inflasi. Yang disebut sebagai inflasi itu naiknya secara terus menerus dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya apa sih penyebab inflasi? Nah, yang pertama ada permintaan agregat, permintaan terhadap barang dan jasa secara menyeluruh atau secara total ya, itu disebut permintaan agregat. Ini mengalami peningkatan, ini bisa menyebabkan inflasi. Lalu yang kedua, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa. Nah, ketika produksi barang dan jasa itu terhambat sementara permintaan itu naik, maka bisa menyebabkan inflasi. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan jumlah peredaran barang. Jadi di sini antara uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah peredaran barang itu tidak seimbang. Mungkin banyak uang sementara peredaran barang itu tidak seimbang atau kurang, bisa menyebabkan inflasi. Lalu yang ketiga, naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, ini juga bisa menyebabkan inflasi. Penerbitan uang baru oleh otoritas moneter ini juga bisa menyebabkan inflasi, karena ketika menerbitkan uang baru berarti kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan bertambah, sementara persediaan barang itu tidak mencukupi, sehingga bisa menimbulkan inflasi. Jenis-jenis inflasi, ada beberapa jenis inflasi. Kalau kita klasifikasi, ada berdasarkan sumbernya, ada inflasi dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Nah, inflasi dari dalam negeri itu disebabkan karena defisit anggaran misalnya. Nah, yang kedua, inflasi dari luar negeri ini bisa disebabkan karena kenaikan harga-harga barang yang impor dari luar negeri. Nah, akan menyebabkan inflasi. Kemudian berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, ada inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi tidak terkendali. Lalu yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi ringan. Nah, ini masih di bawah 10% per tahunnya. Kemudian inflasi sedang berarti antara 10 sampai 30%. Lalu inflasi berat itu berkisar antara 30 sampai 100%. Lalu inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi itu presentasinya di atas 100%. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia sekitar tahun 60-an, di mana pada saat itu untuk mengatasi inflasi ini pemerintah menerapkan kebijakan sunering atau redominasi, pemotongan nilai mata uang yang tadinya 1000, nilainya dipotong, artinya dibuang nolnya 3 jadi 1 rupiah. Lalu berikutnya berdasarkan penyebabnya, ada inflasi karena tarikan permintaan atau sering disebut sebagai demand pull inflation. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya naiknya permintaan terhadap barang dan jasa, sementara penawarannya atau stok barangnya tidak ada, sehingga menyebabkan inflasi. Kemudian berikutnya inflasi karena dorongan biaya atau yang disebut dengan cost push inflation. Nah, inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan produktivitasnya. Nah, bagaimana cara menghitung inflasi? Nah, untuk menghitung inflasi ada inflasi bulanan. Untuk menghitungnya bisa digunakan rumus indeks harga bulan N atau bulan yang akan dicari inflasinya,
dikurangi dengan indeks harga pada bulan sebelumnya dibagi dengan indeks harga pada bulan sebelumnya dikalikan 100. Nah, menghitung inflasi tahunan rumusnya hampir sama. Nah, jadi tahun N, tahun yang akan dicari, indeksnya atau inflasinya dikurangi dengan indeks harga pada tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga tahun sebelumnya dikalikan 100. Nah, kemudian apa dampak inflasi? Nah, di sini ada dua kategori karena inflasi itu bisa memberi dampak buruk dan dampak positif. Ya, artinya dampak negatif dengan dampak positif. Nah, pihak-pihak yang diuntungkan dari adanya inflasi ada 3 ya untuk yang diuntungkan. Pertama, pengusaha atau produsen. Ketika terjadi inflasi, yang paling diuntungkan adalah pihak pengusaha atau produsen. Nah, naiknya harga mungkin akan meningkatkan laba bagi perusahaan. Begitu juga dengan pedagang. Nah, semakin banyak barang yang dijual ketika harga tinggi, tentunya keuntungan yang diperoleh oleh pedagang itu akan bertambah. Lalu berikutnya yang ketiga ada spekulan. Spekulan itu orang yang menimbun barang. Jadi membeli pada saat harga murah, kemudian dijual pada saat harga tinggi. Nah, ini ketika terjadi inflasi, spekulan inilah pihak yang paling diuntungkan. Kemudian yang keempat ada peminjam atau debitor. Nah, ini pihak yang diuntungkan ketika terjadi inflasi. Lalu berikutnya pihak yang dirugikan pada saat inflasi adalah mereka yang berpenghasilan tetap, seperti misalnya pegawai negeri sipil, penabung ya. Jadi mereka yang menabung ketika inflasi, nilai uang mereka akan turun. Lalu yang ketiga ada pemberi pinjaman atau kreditor ya. Kemudian yang keempat perekonomian nasional jika terjadi inflasi berat atau hiperinflasi. Nah, bagaimana cara mengatasi inflasi? Nah, ada beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Nah, instrumennya ada politik diskonto. Artinya pemerintah menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ketika inflasi terjadi, pemerintah menerapkan politik diskonto dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Jadi dengan demikian berarti uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang karena masyarakat lebih memilih untuk menabung ketimbang membelanjakannya untuk membeli barang-barang yang ingin dikonsumsi. Kemudian yang kedua ada operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini instrumennya adalah dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti misalnya saham atau obligasi. Kemudian cadangan kas minimum, artinya jumlah uang yang ada di bank itu jumlahnya harus ditambah atau dikurangi. Kemudian kredit selektif. Nah, biasanya ini ada persyaratan 5C. Mungkin Anda bisa cari tahu apa itu 5C karena di kelas 10 Anda sudah mempelajarinya. Kemudian ada himbauan moral. Nah, itu beberapa kebijakan moneter. Lalu berikutnya ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu kebijakan dalam hal penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satunya ada dari pajak. Berikutnya ada pengeluaran pemerintah. Nah, dalam hal ini menyangkut subsidi. Kemudian berikutnya ada non moneter dan non fiskal dengan cara menambah kapasitas produksi, menetapkan harga eceran tertinggi atau terendah, menjaga kestabilan tingkat upah dan pengaturan distribusi barang. Nah, saya kira itu, ini ada tugas untuk Anda, silakan Anda kerjakan. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.